Halo semuanya, video kali ini saya akan membahas tentang Net TV ya. Dan ini aslinya adalah reaksi dari salah satu konten yang ada di Instagram. Saya akan coba membahas apakah benar Net TV ini semakin bisa dikatakan nyungsep atau semakin terbenam ya. Dari segi harganya, dari segi profit perusahaannya makin turun. Nah, apa yang perlu kita cek. Nah, ini saya akan bahas ya di teknikalnya dan juga di fundamentalnya. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Tetapi jangan lupa buat subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan info dari kita. Kita upload setiap hari, entah itu tentang teknikal, fundamental, dan seminggu 2 kali kita akan selalu update tentang series saham bagi pemula. Nah, ini cocok buat Bapak Ibu atau teman-teman yang mau terjun di pasar modal dan baru terjun di pasar modal juga cocok. Jadi itu simak channel ini sampai selesai dan pembahasan Net TV akan saya bahas di kali ini. Oke, check this out. Saat saya tag nih masih jam perdagangan, jam setengah 11 kurang 5 menit tanggal 25. Kalau kita lihat ya secara laporan keuangan Net TV. Bentar, kita lihat ya Net TV. Net TV, Net Visi Media. Oke, statistiknya net income-nya mengalami minus 146 ya kalau di Stockbit ya, dan ini konten dari habis kerja dimana Net TV diduga bangkrut karena akan gak ada pemasukan. Kok bisa ya? Nah, ini gak ada pemasukan berarti kan nol ya, nggak mungkin sekelas Net TV. Dan ini di sini menunjukkan bahwa rating TV ya, sumber 20 Agustus 2023 nomor 1 rating TV-nya itu SCTV, terus 2 IVM, MNC, RCTI, dan di sini tidak ada nama yang Net TV, nggak ada ya. Lalu selanjutnya adalah ratingnya, terus ngaruh ke tarif iklannya. Nah, ini tarif iklan. Bentar, saya perbesar dulu. Dari websitenya di hargaweb.id. Websitenya mungkin kurang itu ya. Di sini habis kerja mengatakan paling tinggi kalau kita lihat ya tarifnya, tarif untuk iklannya paling tinggi itu ada di Indosiar dan SCTV ya. Daytime-nya 45 juta, kalau prime time-nya itu 100 sampai 110 juta, SCTV 110. Kisaran biaya per 30 detik. Jadi memang besar banget gitu kalau di beriklan di media TV televisi ya. Nah, di sini Net TV ini memang paling kecil sekali ya. Ada ya TV One tuh 14 juta sampai 22. Tarif bawahnya mereka 14 juta daytime-nya. Nah, Net TV ini kisaran 30 detiknya itu 15 juta. Terus prime time-nya itu hanya 25 sampai 50 juta. Padahal ini untuk stasiun-stasiun TV lainnya ini kisaran harga untuk daytime mereka. Nah, kalau di Net TV udah dapat prime time gitu. Jadi Net TV acaranya memang bagus tapi nggak ada iklan yang masuk. Nah, kalau saya melihat ya memang dari beberapa program dari Net TV ya, Net TV memang programnya bagus-bagus dan mereka, nah itu lebih ke switching bisa dikatakan ya, kontennya itu di YouTube ya yang lebih oke ya. TV programnya, nah ini kalau kita scroll ya, nah ini ada KFC mencari bucket live music, live show, terus ada BTS Tonight Show ya, ini ya variety show, ini yang mungkin yang populer ya. Terus ada drakornya juga, terus ada informasi magazinnya Masak Guys, ini juga drakor juga. Ini beberapa bisa dikatakan acara TV mereka ya, dan memang beberapa di antara program mereka itu sudah switch ke bisa dikatakan ya lebih gede di YouTube-nya. Contoh Tonight Show, terus lalu ada Talkpot ya itu ya. Nah, itu beberapa program-program TV yang memang jadi favorit ya, dan itu malah booming di YouTube gitu. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita.
Nah, kalau kita lihat ya, bisnis media itu pendapatannya itu memang paling gede tuh di iklan ya. Di iklan. Nah, kita lihat ya pendapatan aslinya, pendapatan mereka tuh ada kok, cuman mengalami penurunan. Di 2023 semester 1 tuh pendapatan mereka itu ada di 124 M. Tahun lalu itu 202 M. Jadi penurunannya lumayan tajam ya. Jadi 202 kurangi 124, penurunannya 78 M sendiri ya. Atau senilai 38%. Nah, ini termasuk besar ya penurunannya. Nah, kalau kita cek di pendapatan di note 27 untuk perusahaan Net TV. Nah, ini Oke, pendapatan. Nah, ini pendapatan televisi iklan televisi ini 106, sedangkan di digital ini kecil banget. Digital ini maksudnya ya di YouTube-nya itu 13 M doang ya. Nah, ini bisa dikatakan iklannya memang sedikit sih. Nah, ini saya kurang tahu ya, apakah di sini ini AdSense-nya sudah dimasukkan ke sini apa enggak. Nah, poinnya di situ ya. Karena kan kita saya kan juga terjun di YouTube ya. YouTube itu AdSense-nya itu dibagi dua ya. Ada, bisa dikatakan di breakdown-nya itu AdSense dari iklannya sendiri ada, YouTube Premium-nya juga ada, terus dari ya YouTube-nya itu sendiri gitu. Dan di share-nya itu setiap tanggal 20 ke atas, dan itu ya langsung cair secara total gitu. Nah, ini apakah ini sudah total di situ ya? Atau itu hanya bisa dikatakan ya produk-produk atau iklan-iklan yang masuk, built-in yang masuk, produk-produk yang masuk ya. Nah, itu harus di breakdown lagi gitu. Nah, secara Net TV ini secara aset pun mereka turun ya. Aset lancar mereka turun, kasnya mereka ada, persediaan mereka ada, terus liabilitas nih. Kalau kita lihat liabilitasnya itu besar banget ya. Totalnya itu juta miliar, 1,8 T. Wow, 1,8 T. Bahkan asetnya aja hanya 1,5 loh. Hanya 1,5. Jadi ngeri nih, liabilitasnya memang gede banget gitu. Liabilitas yang berbunga ya ini. Jangka pendek utang bank tuh mereka ada 9 M. Di jangka panjang, nah ini utang bank mereka ada 1 triliun, 1,1. Gede banget ya, 1,1, gede banget nih tuh sih. Dan ini bisa dikatakan ya dangerous untuk si Net TV tuh. Nah, sedangkan ekuitas mereka ini bahkan malah defisiensi modal ya, ekuitasnya negatif ya, ekuitasnya negatif di 200 M, 236. Jadi jangan mengatakan saldo laba yang belum digunakan penggunaannya gitu. Itu sih, ini sangatlah gede banget. Nah, apa yang membuat labanya atau omsetnya ini turun banget? Karena ini bebannya, omsetnya turun tetapi beban umum dan administrasinya ini malah naik ya. Jadi bisa dikatakan yang dikeluarkan tetap naik bahkan, sedangkan pendapatannya yang masuk itu kecil itu. Dari sini aja udah minus dia. Beban umumnya 130 M, sedangkan income-nya hanya omsetnya hanya 124 M. Jadi ini perusahaan ya pusing juga di sini. Kalau kita cek di note 29 untuk perusahaan si bebannya. Nah, ini paling gede itu di beban dan kesejahteraan karyawan. Ini sih bebannya gede banget. Gaji ya dan kesejahteraan karyawan. Nah, ini juga mungkin ada hubungannya dengan yang namanya pembayaran artis-artisnya sih. Perjalanan transportasi ini naik. So far aslinya tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya, rata-rata ya. Mungkin promosi yang naik ya, sebelumnya 2,9 jadi 4, dan jasa profesional harusnya 1 M sebelumnya tahun lalu, tahun ini 4,4. Tuh sih, jadi sangatlah pelik banget ini Net TV ya. Makin dalam banget nih ini perusahaan. Arus kasnya ya boro-boro ya pasti arus kasnya masih 8,1 M ya. Arus kasnya, aktivitas operasi pasti minus ya. Aktivitas investasi mereka ada 5 M keluar, digunakan untuk bukan sih, ini perolehan nih. Ya, ini mereka bukan investasi sih. Ini mereka habis menjual aset tetap sih, perolehan aset tetap 4,9 M.
sampai dijual-jualin ya. Terus aktivitas pendanaan, mereka pembayaran, ya liabilitas udah. Dan 2022 kan mereka bentar, kalau kita cek ya Net TV ini listingnya kapan sih? Net TV IPO-nya di 26 Januari 2022. Jadi baru 1 tahun perusahaan ini, tepatnya 1 tahun 8 bulan lah ya perusahaan ini listing lah ya. Tetap listingnya juga IPO-nya 196, sedangkan harga sekarang ini sudah di bawah itu ya. NetVisi Media. Nah, udah di 94. Jadi secara teknikal pun terus mengalami penurunan, labanya juga makin hancur. Jadi agak tricky, agak bahaya sih. Nah, mungkin bisa di compare ya. Net TV ini bisa di compare dengan yang namanya SCMA. Kenapa ya, sama-sama media kan Surya Citra. Nah, ini SCTV, SCMA ini. Ini sama-sama media. Kalau kita lihat ya bentar. SCMA sendiri net profitnya revenue-nya mereka masih bisa untung ya, meskipun memang kegerus banget. Dan saya melihat juga beberapa stasiun TV sudah mempunyai channel-channel YouTube tersendiri ya. Cuman dalam catatan pasti pendapatannya itu tidak sebesar yang ada di stasiun televisinya sendiri ya. Itu sih, jadi ini akan menjadi hal yang PR banget untuk Net TV. Net TV mungkin ini menjadi salah satu contoh ya. Dia tetap sustain dengan bisa dikatakan tetap memberikan program-program yang oke, tetapi masih belum ada yang melirik ya. Nah, itu juga ya jadi PR tersendiri. Dan yang jadi pertanyaan juga, apakah stasiun pemancar Net TV ini sudah ke seluruh Indonesia apa belum? Nah, itu bisa di cross check lagi. Karena ini bisa dikatakan saluran televisi atau televisi, perusahaan televisi salah satu yang terbaru ya yang ada di Indonesia. Untuk Indosiar, terus lalu SCTV, RCTI itu kan sudah nama-nama lama ya, bahkan TVRI juga. Itu sih yang akan menjadi hal yang jadi PR tersendiri Net TV ya. Nah, apa yang bisa dilakukan Net TV? Mungkin yang jadi PR besar adalah tadi asetnya akan bahkan lebih kecil ya dibandingkan liabilitasnya, ekuitasnya negatif. Net TV mungkin perlu ya meniru yang namanya seperti TVRI. Di saat Pak Hilmi Yahya menjabat sebagai petinggi di TVRI, mereka mengambil gebrakan ya dengan cara mengambil hak siar dari Premier League ya. Cuman memang tidak semua pertandingan prime yang ditayangkan, tetapi at least tidaknya mempunyai senjata atau ujung tombak. Nah, itu pertanyaannya adalah ujung tombak dari Net TV ini siapa? Nah, mereka harus mempunyai program yang powerful banget yang membuat orang-orang langsung bisa kembali lagi, switch lagi ke televisi. Cuman pertanyaannya adalah mampu apa enggak gitu. Mungkin itu salah satu. Yang kedua adalah beberapa televisi ya sudah switch ke produk yang ada di handphone ya. Contoh, kalau nggak salah ctvideo.com itu kan juga salah satu program dari salah satu perusahaan televisi juga ya. Nah, apakah media yang ada aplikasi di HP dari untuk Net TV ini sudah ada Net Media kalau nggak salah. Nah, apakah udah oke? Nah, itu perlu di cross check lagi gitu. Jadi mungkin itu ya. Dan PR-nya sangatlah besar banget untuk Net TV. Pertanyaannya adalah apakah Net TV akan tetap survive, let's say dalam 5 tahun terakhir? Berat sih, menurut saya agak berat banget sih. Oke, jadi itu semoga Net TV tetap bertahan, karena secara program ini oke perusahaannya. Secara program ya, program perusahaan sejauh ini oke. Tetapi memang ya pasarnya belum ada aja. Itu aja sih mungkin video kali ini pembahasan tentang Net TV. Dan apakah sahamnya menarik? Saya akan mengatakan big no ya untuk saat ini. Tapi kita akan melihat lagi ya terobosan-terobosan apa yang bisa diluncurkan dari Net TV. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.